Jadi Mbah Nafi di sini pernah ngaji Mbah Ahmad, pernah ngaji Mbah Zubair. Nah, Mbah Su'eb ini pernah ngaji di sini Mbah Murtado. Kajian mana kalau Mbah Murtado? Waturoyo. Jadi di Taraujum Mas saya Sarang itu Mbah Su'eb dulu itu pernah ngaji di Waturoyo. Makanya saya diceritani Kang Mahmudi, putranya Mbah Zain. Itu ketika Mbah Imam sudah sepuh ngaji, sowan ke Mbah Imam sama abahnya atau sama siapa lah. Mbah Imam sudah sepuh, sudah sepuh. Wendi le, kula kajen. Apa rene badhe mondok. Gak ikhlas yo, ilmu dhisik dijupuk wong sarang, apa mbok jaluk meneh. Ya ini cerita dunia ki ya. Jadi karena dulu Mbah Su'eb itu ya babanya Mbah Imam, ya orang tuanya Mbah Imam, ya babanya Mbah Mun, karena Mbah Mun punya mbah namanya Ahmad itu bin Su'eb. Itu guyonannya Mbah Imam, gue ora trimo ya. Ilmu itu kayak nong kajen apa mbok jaluk. Karena sebagian masa sarang dulu ya istifadah di hajen ya istifadah dari sarang, ya sudah seperti itu. Ya memang siklusnya seperti itu. Jadi ya sudah biasa seperti itu mulai dulu. Saya saja sudah menangi itu. Saya dulu ngaji Mbah Mun, mungkin cucunya Mbah Mun yang ruju-ruju ngaji saya, nanti anak saya yang ngaji cucu yang ya sudah gitu siklusnya seperti itu. Sehingga terus tarik kembali ke kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah sama Habib Umar Sato. Dibawa ke Indonesia. Barokahnya luar biasa. Dan itu cara ngarang, manhajut taklifnya adalah menyebut wali-wali. Nah, di antara alasannya adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi berdebat wasilah, mendoakan orang yang sudah meninggal, menghormati orang-orang yang sudah meninggal itu sudah final. Karena Allah sendiri ketika menjelaskan kesalehan itu adalah meniru mereka, meniru orang. Karena kita tidak mungkin niru Allah la yakul wa la yasrab, Allah la yanam wa la kadza wa kadza. Allah tidak nikah. Kalau kamu niru nikah, nikahus sholihin. Niru ibadah terus sholihin. Nah, kok terus sithik-sithik Allah langsung terus piye carane? Wong ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Jadi sebetulnya masalah haul, masalah menghormati orang yang sudah meninggal harusnya sudah selesai karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus ini saya untuk tabarruk sama Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ini bukan niat menggurui tapi saya baca beberapa manhajut taklif. Terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di Matoleh atau alumni-alumni yang masih muda, tentu saya tidak akan gurui para kiai. Tapi ini penting ya, sepenting saya sampaikan. Jadi misalnya di sini disebut pertama Ibrahim bin Adham, di antara yang disebut pertama. Terus yang diceritakan di sini adalah makalah ketika santrinya disuruh, saya belikan daging terus dikasih uang, ternyata tidak cukup. Kalau nggak cukup ya sudah murahkan saja. Ternyata dimurahkan artinya nggak usah beli. Akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi. Apa betul Indonesia nanti ekonominya turun? Ya Gus, kalau ada corona gini-gini. Terus saya beri penjelasan. Mereka mengatakan ekonomi turun itu karena butuh yang tidak pokok. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Terus tak ceritainin mazhabnya wali-wali dulu. Jadi miskin itu disebabkan karena kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau nggak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latihlah istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anis, memang kamu dari awal tidak butuh. Saya beri contoh begini. Orang itu datang ke saya, orang-orang ahli ekonomi. Kebutuhan pokok kamu itu misalnya punya celana, bisa nutupi aurat kamu. Dengan kamu dikasih alpat tapi tidak pakai celana, milih mana? Padahal celana itu harganya hanya 50.000, alpat 1 miliar. Wah ya milih celana Gus, kan apa artinya naik alpat kalau nggak punya celana? Sama. Kalau kamu bisa makan 1 piring hanya butuh 10.000. Dengan punya gedung tapi nggak bisa makan. Lo kan nggak mungkin Gus, orang punya gedung nggak kuat beli makan.
Kalau Allah menghendaki bisa saja, misalnya stroke. Kamu terlalu didikte oleh ilmu ekonomi. Nah, saya dulu eskal seeskal-eskalnya. Wong Quran tuh hebatnya gitu, kok kadang hanya ngendikan kulu wasrobu walatus ribu. Saya dulu ya eskal. Tapi setelah tambah tua, tambah umur, iya ya, makan itu penting. Sehingga nikmat bisa makan tuh di atas nikmat punya alpat. Karena orang nggak punya alpat tuh nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan. Orang nggak punya uang 1 miliar nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, Quran itu harus diartikan seperti itu. Sehingga kualitas wakulu wasrobu itu luar biasa, kan ini pokok. Tapi karena kita didikte oleh adat, seakan-akan kulu wasrobu itu biasa. Khalidina Fiyah juga gitu, ini kembali kitab yang dihadiahkan Pak Kures ke saya. Khalidina Fiyah itu sebagian ulama mengatakan, kamu di surga itu abadi. Kenapa Allah memaklumatkan ada kata Khalidina Fiyah? Kata ulama itu, andaikan kamu tahu di surga itu 100.000 tahun, kamu tetap munghasab, ada yang seretan gak nyaman karena berakhir. Artinya apa? Kalimat khalidina fiyah ini kalimat kata kunci di surga selamanya lama. Andaikan tidak ada kata selamanya lama, waduh, berarti bidadari 70 wayu kabeh jebule kok ora sido, jebule kok jadi gak nyaman kalau tidak ada khalidina fiyah. Lagi-lagi saya tahu maknanya itu ya barokahnya belajar, barokahnya membaca. Nah makanya kalau minta sekali ini karena katanya ini streaming live atau live streaming untuk anak-anak yang mau belajar, tolonglah baca sebanyak-banyaknya karena kita bisa seperti ini, bisa apa semua itu ya barokahnya baca. Ini saya baca tabarruk sama Nabi Ibrahim tadi ya satu aja, Khalilur Rahman Ibrahim. Ini di kitab saya halaman 170. Al-Risalah Al-Qusairiyah. Saya bawa kitab yang sudah saya pelajari. Saya nanti ninggal untuk kaminan kitab baru supaya tadi, karena ini ilmunya ulama-ulama dulu. Dulu ketika belum ada cetakan itu kalau kiai ngasih hadiah itu pasti kitab. Makanya saya sering hadiah kitab sama kiai-kiai karena dulu itu nggak ada mesin cetak, sehingga kalau mau mendobelkan itu harus ditulis lagi. Jika takrib yang kecil itu sering wafi ba'din nusah, karena ini nulis sin, yang lain nulis sod. Makanya Nyun Sewu termasuk ada kiro asab asbabnya itu. Lasta alaihim bimusaitir kalau riwayat kita. Tapi orang Arab, al-lughatul fusha itu tidak ada yang bisod. Yang bimana saya torah itu bisin. Makanya banyak juga yang tetap baca lasta alaihim bimusaitir. Yang baca sin ya nulis sod, yang baca sod tetap nulis sin. Karena mau tidak mau. Mau tidak mau. Jika saya kalau belajar Rasul Utsmani memang bahasa Arab itu dari awal memang unik. Misalnya ihdinas sirat, zirat, itu memang tak baca di kamus. Aslus sirat itu asirat. Jadi umurnya sin sama sot itu tuasin. Ya kok tahu loh tahun kelahirannya itu. Jadi justru yang sirat itu minas sirat dari sin. Saya heran. Sampai saya tuh istikharah, masa sot sama sin itu tua sin. Tapi tak angan-angan ya benar. Karena madatul kalimah itu mesti yang pokok. Sot itu punya watak sifir. Kalau ada sifatun zaidah mesti posisinya dia juga lebih mudah. Itu ada ilmunya di kitab Rasul Utsmani. Sehingga wallahu yaqbidu wa yabsut. Itu mesti tuasin. Makanya bahasa to yang maknanya jembar itu semua kamu cari di kamus mesti baksin tok. Tapi orang Arab dulu sebagian baca itu kayak agak sot. Makanya ditulis sot. Tapi dibaca sin. Dan bayangkan kalau sampean ngarang kitab, murid sampean tuh ono setengah pinter, setengah goblok, setengah ngelamun. Akhirnya kitab takrib yang kecil saja wafi ba'din nusah. Sekarang nggak bisa wafi ba'din nusah, langsung offset sama semua. Kalau dulu mungkin karena tadi. Makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Imla karena amla alaina Syafi'i. Imam Buaiti ngarangnya amla alaina Syafi'i kaza. Imam Muzani bilang amla alaina Syafi'i kaza. Imam Rabi bilang amla alaina Syafi'i kaza. Imam Asim itu pernah diprotes sama muridnya karena mangkel. Tapi mangkel ilmu ya. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin, kadang dibaca min du'fin. Pas ngaji sama Musbah walam yakullahu kuf'an ahad. Pas ngaji sama Imam Hafiz walam yakullahu kufuwan ahad. Lama-lama itu ngajinya enggak pernah bandar. Imam Asim itu ya unik. Dua orang ini ngaji enggak pernah bareng. Pas di pondok cocokan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Duh.
Kufan, orang kufuan, cocokkan. Lah aku diwacana kufuan, cocokkan. Ayo sowan bareng. Sowan akhirnya. Kita geger sama Subah. Katanya jenengan bacanya kufan. Iya, tak bacana kufan. Kenapa ke saya kufuan? Yo kamu tak bacana kufan. Terus kenapa? Terus tu kaya Subah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubes. Wa tu kaya ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Semenjak itu terus kita kalau bilang Asim, kiro atau Asim diriwayati Hafiz. Karena Subhan ini lebih dekat ke korek-korek yang lain, lebih dekat ke Nyuwun Sewu Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah imam sing yuhammis, suka Hamzah. Sehingga saya berkali-kali cerita, andai kan tidak ada kiroah kuf'an, kita tidak pernah tahu maknanya kufuan. Karena mirip-mirip nakis wawi, Mas Nazif. Karena goza yaghzu ghoswan. Padahal kafa ayak fa'u kuf'an jelas mah muslam. Jelas itu mah muslam. Nah uniknya Imam Asim kalau fi'il itu pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Tapi nanti kalau masdar huzuan. Jadi Imam Asim sudah unik. Untuk masdarnya ditakhfif hamzah jadi wawu, tapi untuk fi'ilnya tetap Allahu yastahzi'u bukan yastahzi. Sehingga ada qiraah mutammimah lil asra misalnya Imam Ja'far Al-Qari, Khalaf, Hisam, semuanya gitu. Kalau saya jadi yu'minu itu protes loh. Amana asluhu a'mana ala wazni af'ala. Di'elal. Imanan asluhu i'manan ala wazni if'alan. Ubdilatil hamzatu saniyah ya an liukuya ba'dal kasra. Kenapa yu'minu tidak jadi yu'minu? Wong sama-sama sebelumnya ada dhammah. Kalau sebelumnya fathah kan jadi alif amana. Sebelumnya kasrah jadi ya imanan. Kenapa yu'minu tidak di'elal? Imam Asim ya aneh, yu'minu enggak di'elal, amanah di'elal, imanan amin di'elal, wailaka amin, dari kata amin. Akhirnya dua murid ini protes. Sesuai Imam Asim jawab, wes tajong kue ngajimu coba bareng. Kue ku subah tak wacakno guruku sing jenenge Zirrun bin Hubes. Kue Hafiz tak wacakno guruku jenenge Abdurrahman sing As-Sulami. Wes ora usah takok meneh. Nah, semenjak itu terus anggere muni qiraatu Asim ala riwayati Hafiz atau riwayati. Sama tak cerita nih, zaman Nabi Sugeng itu ada riwayat wong Bedui itu muhammis, orang Bani Tamim itu suka Hamzah. Jika kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah, he wong sing nyeritakno tentang hukumnya Allah. Karena Imam Asim baca ya gitu, di fi'ilnya Nabi ibadi an Nabi nyeritakno sira. Amma yatasaalun anin nabailahi. Jelas itu mah muslim. Tapi pas bilang Nabiyun itu ditakfif pakai ya. Makanya masyhur di qiraah Asafah wa Quraisyun lam tuhammis wa Banu Tamimin tuhammis. Orang Quraisy itu gak suka Hamzah, Banu Tamim suka Hamzah. Sehingga qiraah ada kuf'an, ada kufu'an, ada kufuan. Hus'an karena ya jelas matinya haza'a yaza'u mesti hus'an. Kalau Mas Nadif senengane kafara yakfuru takfiron. Niate elek tapi ini sorof betul, bukan niat nyerang siapa-siapa. Ini benar-benar sorof, benar-benar nggak punya kepentingan apa. Sehingga Ja'far al-Asir atau dibacakan Ja'far al-Qari, bacanya ya minan nabiin, ya ayuhan nabiu. Dan kita nyaman, kita sebagai peneliti tafsir nyaman. Karena terus jelas maknanya, ya ayuhan nabiu, he wong sing tukang nyeritakno ketentuane Allah. Misalnya kena khitab nabi. Nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim atau wa nabbihum lan nyeritakno sira hum ing wong akeh andhaifi Ibrahim tentang tamu-tamune Nabi Ibrahim. Kita tahu kalau nabiyun adalah yaknya bukan asli dari Hamzah adalah karena ada qiraahnya Imam Nafi'. Imam Nafi' seperti itu karena tertular Banu Tamim. Mboten terpapar. Wah, lagi-lagi karena baca. Makanya ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa zikrawah wa mawalahu wa aliman wa muta'aliman. Karena kalau orang tidak baca itu mesti ribet. Ya, saya bentuk takdim saya ke keluarga Matole, ke keluarga sini, meskipun ibu saya gerah karena andikan beliau sadar juga pasti nyuruh ke sini karena termasuk spesial memang. Jadi antara bapak itu kalau wasiat itu pokoknya sarang kajen lasem kudus sudah ulang-ulang. Banyak bapak ini tadi saya cocokkan sama hati. Bapak saya itu nasibnya agak sial. Punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Di Tuban ngaji ke Zubedi ya keluarganya ibu. Di sini Basal Badullah ya keluarga ibu.
Karena ibu saya masih turunan Mutamakin lewat Mbak Asnawi Sepuh Kudus. Terus dilasem ngaji di Mbak Mansur, Mbak keluarganya ibu. Karena mbah saya kandung itu namanya Fatimah, itu punya abah itu namanya Mbah Kholik. Kholik itu nama besarnya Idris, itu bin Umar. Umar itu ya lasem. Jadi akhirnya bapak itu nggak pernah berani sama ibu. Karena punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Makanya bapak berdoa, muka-muka nasib pemerakoyo aku. Istri saya itu orang Sidogiri, saya alhamdulillah tidak pernah ngaji di Sidogiri, jadi aman. Nah tukaran itu bapak. Jadi bapak itu karena punya guru 3 itu semuanya keluarganya ibu. Jadi pertama ngaji sama Ki Zubaidi Hatam, terus sama Mbak Zubaidi diantar ke sini di Ibadullah. Ki Zubaidi juga keluarga sini karena Ki Zubaidi itu punya ibu Hafsah bin Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Sepuh. Saya sama Mas Nazim kira-kira sepuh Mas Nazim, cuma gara-gara beliau agak gelotok jadi saya tidak sopan ya akhirnya. Tapi ya itu tadi di dunia wali itu banyak yang memang menyembunyikan kesolehannya. Jadi saya itu bingung ini yang wali apa yang asli tidak soleh itu. Jadi di dunia wali itu memang ceritanya aneh-aneh. Ada orang itu tukang kolak homer, tapi jadi wali. Dulu lah, tapi kalau sekarang uangnya nggak cukup. Jadi ada satu kampung yang dapat suplaian homer itu dibeli. Setelah dibeli dilarutkan di sungai. Sehingga lama-lama agennya itu janggal. Loh kampung situ tak kirimi arak terus kok nggak ada yang mabuk. Ternyata supaya kampungnya agak kena mabuk, ditebas dia terus dibuang. Jadi wali. Dohirnya ya penebas arak tadi. Ya apa Mas Nadi begitu saya tidak tahu. Ini kan misteri ya. Jadi memang dunia wali itu aneh. Ada Abu Yazid Al-Bustami pernah tanya sama ya Allah yang nyaingi saya, makom saya itu siapa? Itu yang tidur pinggir kamu. Ya Allah ini kan pegawainya tidur, kenapa saya yang tahajud terus masa setara dengan ini? Tahajud terus, itu tetap mergo nganggep aku, itu nak kira tahajud tak salah. Iki ngerti, nak aku itu apian. Mana ditinggal turu. Jadi gue ibadah terus, itu rodok nganggep aku, rapati apian. Ya no ilmu gitu tuh, ya aku gumen. Nah saya ini kan khawatir, jangan-jangan Mas Nadi baca itu. Wah, kalau baca itu ya repot, maksudnya saya ini kan ilmu lagi-lagi. Dia cocok tidak cocok ini ilmu. Makanya ilmu itu kan ya sudah. Saya itu nggak suka orang munafik, tapi kata Allah wa yu'adzibal munafiqina iku insya'a au jatuh. Ya sudah kita mau tegas gimana? Wong potensi Allah bisa mentobat. Saya pernah sowan sama Mbak Mun tanya, "Wer mazhabku?" Yang jelas corot yang kota Mbah jenengan itu terkenal ira tegas. Jare Mbah Mun guyu-guyu. "Wer mazhabku?" Terus saya kebetulan ya rada pinter benar itu. Nggih, madzhab jenengan laisa laka minal amri seun au yatuba alaihim. Iya, ora jelas Allah dhewe iku ngadepi wong fasik ora jelas. Maksudnya ora jelas iku kadang yo maringi tobat, kadang yo nyiksa. Mulane aku melok ora jelas wong iku ora roh. Dadi ora jelas iku yo madzhabku. Berarti ora jelas nggih jelas ya yo kira-kira gitu. Terus bareng ning era modern roh Mas Nadib yo ora jelas. Iki kaya Mbah Mono. Jadi terus ribet kan nganal ilmu lagi-lagi ilmu yang bisa menjelaskan itu ilmu. Ya coba kamu misalnya menfonis kayak tadi yang cerita orang yang diinjek. Kenapa sifat saya tinggal menyiksa? Saya ini ghafur kata Allah. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang menjamin saya tidak maafkan? Bisa saja saya maafkan. Wa ana aghfir wa ana u'adzib kata Allah. Tapi ini sifat saya kok tinggal satu mesti u'adzib. Ini gimana ini? Yang hilangkan satu, yang yaghfir. Ya sudah Allah nyifati dirinya. Nah itu termasuk kenangannya Bapak sama Mbah Dola. Bapak itu pernah didhawuhi Mbah Dola ini share sekarang. Nur kejo geman nyifati Allah, ora kaya Allah nyifati piyambak ning Quran. Jadi di antara wasiatnya Mbah Dola ke Bapak, saya masih ingat betul. Kejo geman nyifati Allah kecuali sifat sing dikenalno Allah piyambak teng Quran. Setelah saya ini mengaku madzhab Imam Sa'roni lah, setelah saya alim ternyata betul. Saya nuruti emosi mangkel sama orang fasik. Saya nuruti emosi benci sama orang munafik. Tapi bareng maji Quran wa yu'adzibal munafiqina insya'a au yatuba. Ya sudah Allah yang Tuhan saja bisa. Soal mangkel ya saya karena saya basyariyah tapi tetap nganggep potensi diberi tobat. Ini terakhir saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila inna majusiyan istadofa Ibrahima al-Khalila. Faqala lahu in aslamta adoftuka. Kalau kamu Islam malam ini tak jamu. Karena dulu nggak ada warung, semuanya padang pasir. Sekali nggak bisa makan ya nggak bisa makan. Faqala al-majusiyu.
Idza aslamtu fa ayyu minnatin takunu laka aliyah. Terus famarral majusiyu. Fa awhawa ta'ala ila Ibrahim alaihissalam ya Ibrahimu ya lam tut'imhu illa bitahyirihi dinah. Lam tut'im orang ngeke imangan sira. Ini atama yutimu apa? Itaman ya. Perkara sorof tok ini dia. Dia itu sorof tapi niatnya elek. Kalau saya ini betul niat pengen. Maksudnya ada yang disindir. Kalau saya ya sorof betul. Lam tut'imhu illa bitahyirihi dinah. Wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Malah 70 tahun. Dekne umur 70 tahun, tak keimangan terus lagi sungi iki ra iso mangan njaluk kowe syaratnya Islam. Padahal tau tak keimangan 70 tahun tambah syarat Islam. Wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falo aduftahu lailatan madza alaika. Wis keimangan suwengi ndak nganti kowe melarat. Madza alaika masalah opo? Wong suwengi wae, wong aku malah 70 tahun. Terus famar Ibrahim alaihissalam khalfal majusi wa adofahu. Faqala lahul majusi ayu shay'in kana sababu fil ladzi badalaka. Fadzakara lahu dzalik. Menyebut saya ini ditegur Allah. Faqala lahul majusi ahakadza yu'amiluni? Tsumma qala a'rid aliyal islam fa aslam. Di sini agak saya janggal tuh pakai hamzah qotok. Saya jadi bingung karena a'radu yuridu iradan umaimu. Mungkin naskah yang benar itu arid ya, karena dari kata ta'rid ya. Nanti kayak iso sorot perkara gitu. Jadi saya mohon sekali karena apa ya, saya betul-betul ingat betul ya wasiat-wasiatnya Bapak tentang Badullah. Di antara kalimatnya itu tadi, nur kejogeman nyifati Allah, ora kaya Allah nyifati ning Quran. Jadi akhirnya saya ini kalau mau ngadepi orang fasik nyari Allah gimana dengan orang fasik. Ya ada inna walahil qaumal fasikin ini, tapi ada tadi wa yu'adzibal munafiqina insya'a au ya. Makanya Senawawi Al-Bantani itu kalau ngarang kitab misalnya wasbir nafsaka ma'al ladzina tu'na rabbakum bil ghadati wal ashiru tuna wajhan terus sampai wala ta'tu enaka anhum terus wala sak terusé itu adalah orang kafir namanya ini nih. Tapi aslamu wa hasuna islamuhum, tapi akhirnya mereka Islam wa hasuna islamuhum. Jadi itu termasuk sisi hebatnya Senawawi Banten. Jadi misalnya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabaha wa kana amru furuta. Beliau menerangkan ini Uyainah bin Hisn sama ini. Tapi akhirnya orang itu fa'aslamu wa hasuna islamuhum. Akhirnya kita menjadi tahu ternyata orang yang sedang kafir bisa Islam. Wa min halan iku setengah sangking majaril fikri fikroton te mikir-mikir fi ala illah ing dalam pira-pira peparinge Allah fi ni'amihi tegese ing dalam pira-pira nikmate Allah latikang asbagha kang wis nyempurnakno sapa wa ing ala alena ing atase kita alam taro anna wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Mbok yo wong ku mikir nikmate Allah pirang-pirang. Cek nikmat jero, cek nikmat batin. Nikmat dohir misalnya iso ngopi rokok. Nikmat batin terus kowe bayangno nglamun sing indah-indah. Wis iku wis wong apik wis. Ora usah rokok diharamno kanggo kowe. Ajane aku lha setuju rokok haram, tapi zaman akhir diharamno malah do bingung. Ben kok nang gak stres ta kowe. Fikroton utawi mikir fi ala ilah dan pira peparinge Allah. Fi ni'ami. Dadi saurip-urip mikir sisi nikmat. Ora usah mikir musibah, ruwet. Mikir napa nek sale bojomu ngamuk terus anggepe ekspresif, napa? Ekspresif. Ngamuk. Misalnya curiga mbek kowe. Wah, mulai seneng wong liya, ya kudu bojoku pinter, mampu wae. Ngono pokoke relem terus. Kok malah nak bojo mrarohke bangga, berarti ki bojo idiot lho kok paham ya. Kowe mulai nakal bojomu curiga, pinter nih. Instingnya jalan. Oh, kalau instingnya. Engko bojomu ngelem kowe ya kono. Oh, lanang tenan bojoku iku. Mesti lanang tenan wong ngaji kok ora butuh-butuh kok lanang tenan. Alhamdulillah. Sing akeh. Yo latih ngono yo. Wah iku hebat tenan. Hebat pertunjukan deh maksudnya. Fikroton utai mikir fi ala ilah dan berapa peparinge Allah fi na'ami itu sing berapa nikmat wa alatikang asba wa nyampurnano sapa wa ini amalena ing atas kita. Wa ato ya gulan pira-pira paringi awalati kang ausalah kang numekano sapa wa ing ato ya utawa ing ni'am ilaina maring kita. Qala wa ta'ala fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Yen aku pengen bejo iku aja eling masalah-masalah problemmu tapi eling nikmat-nikmate Allah. Misale bojomu minggat, anakmu ora percaya kowe, mertuamu ora percaya kowe,
Beja eling duwe nikmat, rupane nikmat iman sampai Islam. Terus nikmat tahu rabi. Terus tidaknya Pak urip wis pantes. Dibojo Kang ora sepegatan, tapi alhamdulillah Kang aku tahu rabi. Gagah Kang tahu aku 5 tahun kecelok wong dibojo. Lah tapi saiki gak dibojo. Menawa pangeran ngersakno bojoku ganti Kang. Dadi orang ngrasakno wong sitok wong loro. Terus pokoke eling nikmat. Lah kok ora payu-payu Kang? Mungkin pangeran iku lagi milihno yang